Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fi kitabil azim ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Allah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Puja dan puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman dan ihsan, dan izin agar kita dapat bertemu di sini. Memang bukan pada satu tempat, tapi pada satu waktu yang semuanya diikhlaskan dan diberikan istiqomah untuk tetap menjadi thalibul ilmi dalam kajian kita, ya, yang insya Allah bermanfaat. Puja dan puji, salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta dengan keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut dan tabi'in, dan semoga kita menjadi pengikutnya sampai dengan akhir zaman kelak, insya Allah. Salam hormat kepada Ustadz Dr. Haji Zamahri Hasbalah LCMA. Ahlan wa sahlan Ustadz. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dalam kekayaan ilmu yang bermanfaat buat kami semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah, amin. Dan sebagai mukaddimah, ini kami di sini adalah ikatan alumni, Pak Ustadz. Ikatan alumni dari SMA Negeri 1 Medan, angkatan 90 yang insya Allah dalam setiap bulannya mengadakan kajian. Dan seperti yang katakan tadi di ayat pertama, semoga ini menjadi bekal di akhirat kita dan menjadikan kita bermanfaat buat yang lainnya. Dan mungkin profil dari ikatan alumni kami ini akan lebih afdol jika disampaikan oleh ketuanya, Bang Dadan. Silakan Bang, sepatah dua patah kata dulu. Ya, terima kasih Bang Ika. Ya Ustadz, jadi kami bentuk ini dalam suatu komunitas namanya Komunitas Ta'awun Semansa 90. Jadi kegiatannya selain pengajian, juga kami banyak mengumpulkanlah dana infak, sedekah, wakaf ya untuk orang-orang yang diperlukan ya. Kemudian juga kita banyak kerjasama sama sesama alumni tingkat antar angkatan juga dengan SMMC, dengan MSMB, kemudian juga teman-teman yang adalah di bidang ini di Yayasan Quran Nur Mubin ya Bang Eka ya. Ya, jadi singkat kata kami tiap Jumat mengadakan namanya Jumat Barokah yang menyisikan sebagian rezeki untuk kami salurkanlah kepada yang membutuhkan. Jadi kemudian juga kami rutin mengadakan pengajian. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amal dan sebagai pemberat pahala kami lah di Yaumul Misal nantinya, Pak Ustadz. Amin, amin. Singkat kata itu aja Pak Ustadz. Silahkan Bang Eka saya kembalikan. Ya, jazakallah khair Bang Dadan atas sepatah katanya yang insya Allah ini menjadikan kami tetap istiqomah sesuai dengan tema kajian kita nih, Pak Ustadz, menjaga istiqomah dalam beribadah setelah Ramadan. Sepertinya ini menjadi tren ya. Di mana-mana asatidz di berbagai tempat selalu mengatakan begitu. Bagaimana caranya 11 ke depan ini tetap menjadi insan yang seperti bulan Ramadan gitu. Betul. Walaupun banyak inilah banyak cobaan dan banyak yang akan terjadi nih ke depannya gitu. Nah, untuk itu kami langsung saja persilakan Ustadz untuk memberikan tausiah dan apa yang kami dapatkan Ibu di sini semoga bermanfaat. Tafadhol Maskurah Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah kita ucapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa
yang memungkinkan pertemuan kita di siang hari ini, walaupun jasad dan raga kita berjauhan, namun insya Allah hati kita senantiasa dekat. Ikatan emosional yang begitu kuat antar sesama alumni SMA Negeri 1 Medan angkatan tahun 90. Ini merupakan satu kebanggaan bagi saya dan rasa syukur juga dapat bersilaturahim dengan komunitas ini. Tentunya jarang orang bisa menjaga ikatan pertemanan. Ini sudah cukup lama, tentunya dari 90 saja sampai saat ini sudah bisa dikatakan mau 32 tahun ya. Bisa terus ya saling terhubung, saling berkomunikasi, dan yang paling utama dibangun komunitas ini juga dalam rangka berfastabiqul khairat, bisa memberikan kebermanfaatan untuk semua. Ya, mudah-mudahan semangat kebersamaan dan berjemaah ini senantiasa Allah limpahkan kepada kita dan bisa mendorong kita insya Allah lebih baik ke depannya. Selawat berakaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dan tentunya Rasulullah adalah teladan bagi kita semua yang kita harapkan syafaat dari baginda nantinya di yaumil mahsyar kelak. Tentunya tema kita di kesempatan berbahagia ini tema yang saya kira sangat penting dan menjadi apa yang menjadi concern bagi kita semua, khususnya kita yang merasa bagaimana Ramadan itu luar biasa sebagai sebuah momentum kita bisa merasakan suasana spiritual yang begitu istimewa di saat umat Islam ya secara berjemaah dan bersama-sama mampu untuk mewujudkan satu kondisi yang bisa dikatakan mendekati ideal untuk kita bisa kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi yang menjadi problem tentunya ya begitu Ramadan berlalu, maka bukan hanya dalam tataran pribadi tapi juga dalam konteks kebersamaan sering sekali momen-momen yang begitu istimewa dan tak terlupakan yang kita rasakan di bulan suci Ramadan seketika seakan-akan berubah 360 derajat sehingga kita merasakan kondisi yang jauh berbeda, tantangan yang begitu besar khususnya dalam konteks bagaimana menjaga komitmen ketakwaan yang telah kita raih selama bulan suci Ramadan. Nah, para hadirin, tentunya kita menyadari betul Ramadan adalah bulan yang di dalamnya begitu banyak keistimewaan. Tapi begitu Ramadan berlalu, manusia secara umum terbagi menjadi dua kelompok besar. Dua kelompok besar. Tidak ada satupun manusia kecuali masuk dalam salah satu di antara dua kelompok ini. Kelompok yang pertama, merekalah orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah selama Ramadan. Dan yang kedua tentunya kelompok-kelompok yang mendapatkan ampunan Allah sehingga mereka menjadi manusia baru, menjadi pribadi-pribadi yang bisa kita katakan berbeda ya setelah Ramadan berakhir. Nah, sering sekali kita tentunya tidak merenung dan berpikir apakah Ramadan yang datang kemudian pergi telah betul-betul memberikan satu dampak dan efek yang besar khususnya dalam konteks apakah dosa-dosa kita kepada Allah telah terampuni sepenuhnya atau tidak. Maka Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis pernah mengaminkan doa Jibril. Ketika itu Jibril berdoa, "Wailun liman laqiya Ramadan falam yughfaralah." Celakalah orang-orang yang diperjumpakan dengan Ramadan, tapi kemudian dosanya tak terampuni. Nah, berarti di sini kalau kita lihat
berarti ada orang-orang datang Ramadan berlalu, hampir tidak ada manfaat bagi kelompok pertama ini. Itulah orang-orang yang tak terampuni dosanya. Siapa saja mereka? Yang pertama tentunya orang-orang yang tidak diampuni dosanya, walaupun Ramadan telah berlalu, itulah orang-orang kafir, baik dari kalangan ahlu kitab maupun orang-orang musyrik. Nah, tentunya untuk dapat ampunan dari Allah, syarat yang paling utama adalah kita punya wadah. Wadah yang memungkinkan ampunan Allah itu menyasar kita. Apa wadah itu? Itulah wadah dalam bentuk wadah dalam bentuk keimanan. Jadi orang yang tak beriman tak terbayangkan bagaimana ia kemudian memperoleh ampunan Allah. Tapi kalau kita punya modal keimanan, maka insya Allah kita bisa perbaiki diri. Maka dari itu nggak mengherankan kalau kita melihat bulan Ramadan yang dipanggil itu apa? Orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, katanya. Sedangkan yang tak beriman, maka tanpa ada modal keimanan, sangat sulit dibayangkan ada ampunan Allah. Yang pertama. Ada kelompok kedua. Ramadan datang, Ramadan pergi. Tapi tak diampuni juga dia. Siapa itu? Orang-orang yang punya iman, tapi sayangnya mereka tak puasa. Jadi ada juga orang sibuk nyambut Ramadan, nyiapkan sana sini, tapi Ramadan datang tak puasa dia. Padahal hal yang paling istimewa selama Ramadan adalah ketika kita mampu melaksanakan amal ibadah puasa ini. Itulah yang menjadikan Ramadan itu istimewa. Maka kalau kita merenung kembali, kita bisa menyelesaikan ibadah puasa, kita bisa menunaikan apa-apa yang kita tunaikan. Ini sebenarnya bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita sebut dengan hidayah kepada kita. Sehingga ini yang memungkinkan kita untuk melaksanakan ibadah itu sebaik-baiknya. Banyak yang kuat tapi tak puasa. Banyak yang memiliki potensi untuk puasa, namun tentunya karena tidak menjemput hidayah dari Allah, akhirnya Allah tak berikan kepadanya ampunan. Ini dia. Tapi ada yang ketiga para hadirin. Siapa itu? Orang-orang yang tentunya walaupun mereka itu berpuasa dan memiliki iman, tapi Nabi Muhammad mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh puasa mereka. Itulah orang-orang yang puasanya sama sekali tidak membawa perubahan pada dirinya. Bisa kita katakan, ada orang puasa sekedar tak makan, tak minum. Tapi kemudian puasanya sama sekali tidak membuat dia kemudian bisa menjaga lidahnya, bisa menjaga mulutnya, tidak menebar fitnah kepada sesama. Berapa banyak orang kemudian juga sekedar puasanya itu puasa yang kita katakan melaksanakan tanggung jawab agar kemudian lepas dari perintah dan larangan Allah. Tapi sedikit sekali mereka berpikir, apakah kira-kira puasaku berketerima atau tidak? Nah, kelompok yang ketiga ini yang paling banyak. Karena kalau kita lihat, alhamdulillah yang puasa juga tak kalah banyak dibanding yang tak puasa. Tapi sering sekali puasa-puasa yang dikerjakan sekedar puasa yang menggugurkan tanggung jawab dan kewajiban. Nah, disinilah yang menjadi tanggung jawab pada kita, sehingga Nabi Muhammad mengatakan berapa banyak orang puasa, tapi yang dia dapat hanya lapar dan dahaga. Nah, tentunya para hadirin, berangkat dari hal ini, kita sadari betul, ini 3 kelompok yang tentunya kita tidak harapkan terjadi pada diri kita. Kalau mau berbicara tentang keistiqomahan, berarti kita sudah sampai pada tingkatan keimanan tertentu yang membuat kita layak diampuni Allah,
kemudian kita terus mempertahankan level yang sama walaupun Ramadan telah berlalu dalam kehidupan kita. Jadi topik yang kita angkat pada kesempatan kali ini bukan topik bagi 3 kelompok ini, tapi topik yang patut dan perlu untuk dibahas bagi kelompok yang kedua. Siapa itu? Orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah setelah berpuasa dan beribadah di bulan suci Ramadan. Nah, yang namanya orang menggapai prestasi itu kadang-kadang jauh lebih ringan dibandingkan ketika kita dituntut untuk mempertahankan prestasi. Mempertahankan prestasi itu jauh lebih berat. Karena mempertahankan prestasi itu sesuatu yang tantangannya luar biasa. Kadang-kadang kita merasa puas diri, kita merasa besar kepala, kita merasa aku sudah sampai pada tingkatan dan level tertentu yang kemudian membuat kita merasa ya sudah, kita sudah sampai pada satu titik, tak perlu kita evaluasi lagi. Nah, para hadirin, sebelum kita masuk, bagaimana kita jaga istiqomah? Kita perlu mengukur apakah kita sudah masuk kelompok yang diampuni Allah kira-kira atau tidak. Ini saya kira pertanyaan yang begitu penting ya sebagai pembuka dari kajian kita di kesempatan berbahagia ini. Kalau kita lihat orang yang puasanya benar, para hadirin, setidaknya puasa yang benar, puasa yang menghantarkan pada ampunan Allah, menghantarkan kita di dalamnya ada 3 proses detoksifikasi. Jadi kita pinjamlah bahasa ilmu kedokteran nih. Ya, dalam puasanya orang-orang yang beriman ada proses dikeluarkan racun dari tubuh kita. Racunnya yang mana? Para ulama mengatakan puasa yang benar minimal di dalamnya ada 3 tempat dikeluarkan racun. Pertama, detoksifikasi perut kita. Jadi racun-racun dalam perut ini banyak selama ini. Racun zahir maupun racun batin. Racun zahir itulah makan yang tak teratur, kadang-kadang pola makan kita yang berlebihan. Nabi Muhammad kan mengisyaratkan pada kita bagaimana pentingnya kita itu ketika mengkonsumsi makanan, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk nafas. Jangan semuanya kemudian dihantam untuk makanan semua. Makanya kalau kita lihat, orang yang puasanya betul tentunya membawa dia kepada kondisi kesehatan yang jauh lebih prima. Puasa itu menyehatkan. Sumu tasihu. Ya. Tapi ada juga kadang-kadang racun batin dari tubuh kita. Apa itu? Ya, kadang-kadang kita ini sebagai manusia ya bisa dikatakan kurang peduli terhadap apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Padahal setiap daging yang lahir dari sumber yang haram, dikatakan Nabi, maka dikatakan nerakalah yang paling berhak untuk menerima dan menampung daging itu. Jadi kalau kita perhatikan, tentunya di bulan suci Ramadan kita dilatih. Jangankan ya makan yang haram, makan yang halal pun dibatasi. Nah, kalau kita sudah dibatasi untuk mengkonsumsi yang halal, maka untuk menjaga diri dari yang haram tentunya diharapkan jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Yang kedua, Bapak Ibu, para hadirin, Ramadan di dalamnya juga ada proses detoksifikasi pikiran. Jadi ketika kita di bulan Ramadan, racun itu bukan hanya di perut kita, di lambung kita yang dibuang. Tapi racun-racun dalam pikiran kita. Nah, ini bentuk racun dalam pikiran ini kadang-kadang jauh lebih parah daripada racun di badan. Kenapa? Kalau kita lihat, para dokter pun sering mengatakan, kadang-kadang banyak penyakit, ya sumber utamanya adalah dari pikiran. Begitu juga dalam konteks menjaga keimanan dan ketakwaan serta nilai-nilai Ramadan. Tidak mungkin Ramadan berlalu
kita kemudian jadi lebih baik, kecuali kita sudah jernihkan pikiran kita dalam konteks yang lebih baik. Maka kalau kita perhatikan bagaimana apa yang menjadi tantangan tersendiri di masa kini, kita hidup di era revolusi ilmu pengetahuan. Informasi itu dengan mudah bisa kita peroleh, ya, begitu banyak, apapun bisa ditanya ke Mbah Google, ya, tidak ada yang kemudian informasi itu sulit untuk diperoleh. Tapi justru yang menjadi tantangan di masa kini adalah kebanyakan dari kita tidak punya kemampuan untuk menyaring mana informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan benar, mana informasi yang justru menjadi racun di pikiran kita. Nah, makanya kalau kita lihat zaman sekarang ini kan cukup aneh. Ada orang kadang-kadang makin dalam ilmunya, justru kita perhatikan dia makin berani menentang hukum Allah. Makin tinggi ilmunya, makin banyak gelarnya, makin ya dia merasa sombong dengan apa yang menjadi capaiannya. Nah, ini tentunya sesuatu yang perlu untuk kita renungkan. Dalam konteks masa kini, ini menjadi tantangan-tantangan tersendiri yang perlu untuk kemudian direnungkan. Karena ini semua menjadi penghambat kita untuk dapat istiqomah. Nah, para hadirin, jadi kalau kita perhatikan, racun-racun di pikiran inilah yang perlu untuk dibersihkan. Bagaimana membersihkannya? Dengan cara mempelajari agama dengan benar. Makanya kalau kita perhatikan, setiap kali kita berada di bulan suci Ramadan, hampir tidak ada momen kita bisa belajar agama lebih baik daripada momen ketika kita berada di bulan Ramadan. Kesempatan untuk belajar agama lebih baik. Maka sebenarnya, kalau ada orang dijumpakan dengan Ramadan, selama Ramadan tidak bertambah ilmu agamanya, ini bisa kita katakan keterlaluan. Keterlaluan. Maka untuk bisa menilai apakah Ramadan kita sudah baik atau tidak, tengok berapa banyak. Ya, apakah setelah Ramadan pikiran kita makin jernih, makin paham kita tentang agama atau tidak. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Ya, ada lagi yang namanya proses detoksifikasi yang ketiga. Apa itu? Itulah detoksifikasi kalbu. Detoksifikasi kalbu. Jadi hati kita juga dikeluarkan racun-racun yang berbahaya dari dalamnya. Nah, jadi sebenarnya racun-racun itu banyak. Ya, bukan hanya dalam perut, dalam pikiran, dan racun yang paling berbahaya itu adalah racun dalam hati kita. Itulah yang disebut dengan penyakit-penyakit hati. Dendam, iri, kikir, hasad, cemburuan. Nah, ini yang perlu untuk kemudian kita kikis. Kita coba buang sedikit demi sedikit racun-racun dalam hati ini. Kenapa? Coba bayangkan selama Ramadan, kita ini kan dilatih jadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Ya, menjaga hati kita. Nggak mudah emosi, menahan emosi. Tapi yang terjadi kemudian adalah, kenapa begitu Ramadan berlalu, kok kita ya seperti mudah sekali untuk kemudian hilang kesabaran. Nah, berarti di sini menunjukkan ada sesuatu yang salah, yang membutuhkan evaluasi dari kita. Nah, jadi racun yang ada di kepala, racun yang ada dalam kalbu, racun yang ada dalam lambung dan perut, inilah termasuk di antara hal yang paling menghalangi kita, para hadirin, untuk dapat mewujudkan keistiqomahan dalam hati, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi istiqomah itu adalah buah dari ketaatan. Jadi ketaatan itu sendiri tidak akan terwujud paripurna ketika masih ada racun di kepala, racun dalam hati, racun dalam badan, dalam bentuk makanan-makanan yang haram, dan lain sebagainya. Ini yang perlu untuk kemudian disucikan dan didetoksifikasikan lewat
bulan suci Ramadan. Nah, kalau 3 proses pensucian ini berhasil diwujudkan, maka disinilah kemudian maghfirah Allah akan kemudian datang kepada kita. Kalau udah sampai seperti itu, nah kitalah yang patut untuk kemudian mengkaji gimana jaga keistiqomahan ini. Para hadirin, perlu untuk kita pahami, manusia yang beribadah dan mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan secara umum terbagi menjadi 2 kelompok. Jadi manusia secara umum terbagi 2, yang diampuni, yang tak diampuni. Yang diampuni Allah ini pun terbagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama itulah kelompok Ramadhaniyun. Orang-orang yang hanya mengenal Allah di bulan suci Ramadan. Ini yang sangat berbahaya ini. Sholatnya bagus berjamaah. Tapi kapan? Ramadan saja. Begitu Ramadan berlalu, tak jemaah lagi dia. Tahajudnya jalan. Begitu Ramadan berakhir, habis juga lah tahajudnya. Nah, jadi merupakan sebuah kesalahan besar kalau kita itu menganggap hak Allah untuk kita beribadah kepadanya hanya sebatas di bulan suci Ramadan. Kalau Ramadan berakhir berarti nggak penting lagi ibadah. Ini yang kalau kita lihat, disinilah tantangan. Ya, karena orang kan sering menganggap, udahlah Ramadan kan dilipat gandakan berkali-kali lipat. Berarti kalau sudah banyak simpanan pahala udah cukup lah itu. Jadi cara berpikir seperti ini yang kadang-kadang bahaya. Dia merasa cadangan pahalanya sudah banyak, berarti tidak apa-apalah. Di bulan lain tak perlu kalilah. Padahal sebaik-baiknya amal bukan amal yang banyak di satu waktu, tapi amalan yang mampu kita kerjakan secara berkesinambungan. Ya. Kalau kita mampu mengerjakan sesuatu secara berkesinambungan, ini pertanda kebaikan. Pertanda kebaikan. Sebaliknya, kalau kita rajin kali mengerjakan satu amalan di satu waktu, ditinggalkan sekaligus. Nah, ini juga contoh yang buruk. Nah, kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini kan selalu mengatakan, Allah yang kalian sembah di bulan Ramadan, Allah juga yang kalian sembah di luar Ramadan. Maka kalau kita hanya ibadah di Ramadan saja, ya seakan-akan di luar Ramadan, ya Tuhan kita bukan Allah. Ini sesuatu yang sangat penting untuk kita renungkan, bahwasanya cara berpikir seperti ini termasuk di antara yang menjadi penghalang kita mampu melaksanakan keistiqomahan walaupun Ramadan telah berlalu. Nah, berangkat dari hal inilah ada kelompok yang kedua, namanya kelompok Rabbaniyun. Orang-orang yang selalu mengenal Allah di setiap waktu. Dia nggak hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, tapi Allah yang disembah di bulan Ramadan juga ikut disembah di bulan setelah Ramadan. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah salah satu gambaran tentang bagaimana ya kondisi manusia yang hanya kenal bulan Ramadan dan yang mengenal Allah sepanjang tahun. Pertanyaannya, bagaimana kita agar tidak menjadi Ramadaniyun dan bisa menjadi Rabbaniyun? Supaya kita bisa semangat ibadah tadi kita jaga konsistensi dan keistiqomahannya sepanjang ya tahun hingga kita dipertemukan untuk dicas keimanan kita pada periode berikutnya. Nah, disinilah penting untuk kita renungkan beberapa tips, beberapa cara yang insya Allah kalau kita bisa amalkan, ini menjadi hal yang baik sekali. Pertama, para hadirin, supaya kita bisa menjaga keistiqomahan, sangat dibutuhkan untuk istiqomah kita menciptakan
lingkungan yang kondusif untuk ibadah. Lingkungan yang kondusif untuk ibadah. Nah, kalau kita merasa di bulan Ramadan kita terdorong untuk rajin ibadah karena banyak orang di sekitar kita memotivasi kita beribadah. Jemaah di masjid, kadang-kadang kita lihat orang yang jauh lebih senior usianya dari kita masih luar biasa ke masjid. Kita kadang-kadang malu, sehingga ini membuat kita termotivasi. Aku juga harus bisa seperti itu. Nah, hanya saja kondisi seperti ini, ya, kadang-kadang tantangan kita di mana? Ya, kita nggak temukan lingkungan itu. Gimana cara menemukan lingkungan itu? Buatlah lingkungan itu. Lingkungan yang baik bukan dicari, tapi dibentuk. Jadi kita perlu untuk membentuk lingkungan seperti itu. Bagaimana? Minimal bentuk dalam keluarga kita. Bentuk dalam keluarga kita. Jadi disinilah kalau kita nggak dapatkan di luar rumah, ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak, bagaimana ya kebiasaan baik yang ada di bulan Ramadan itu tetap kita jadikan sebagai kebiasaan yang tak boleh ditinggal walaupun bukan lagi bulan Ramadan. Kenapa? Karena inilah kunci supaya kita kemudian merasakan bahwasanya itu adalah hal yang penting. Jadi kalau seperti itulah bisa kita wujudkan, maka ini menjadi faktor yang sangat luar biasa membantu kita nantinya untuk bisa menjaga keistiqomahan. Yang kedua, para hadirin, bagaimana menjaga keistiqomahan selain kita mencari lingkungan yang baik? Ya, kita tadi disebutkan cari teman. Saya kira termasuklah membentuk komunitas seperti sesama angkatan 90 alumni SMA Negeri 1 ini bagian dari ikhtiar kita jaga keistiqomahan. Kadang-kadang ada orang selama Ramadan ini rajin kali nyumbang. Tapi begitu Ramadan berlalu, kadang-kadang menyumbang pun perlu ada yang memanas-manasi. Kadang-kadang supaya semangat untuk berbagi dan bersedekah itu juga muncul dalam diri kita, kita perlu juga saling berfastabiqul khairat. Nah, jadi inilah termasuk lewat wadah komunitas ini kita harapkan hal tersebut bisa dicapai. Ya. Yang kedua, para hadirin, menjaga istiqomah. Bagaimana caranya? Istiqomah itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Kalau cerita yang istiqomah, jangan yang muluk-muluk. Ya, kadang-kadang orang baca Quran, khatam selama Ramadan sampai 4-5 kali. Tapi kemudian begitu habis Ramadan, dia mau seperti itu berat. Akhirnya apa? Ditinggal kebiasaan baca Quran seterusnya. Nah, jadikan bulan Ramadan itu sebagai apa yang kita anggap sarana dan waktu momen pelatihan. Ya, kita tahu bulan Ramadan mungkin pulang kerja lebih cepat dan lain sebagainya, kesempatan yang kita buat juga lebih besar, maka kadang-kadang kalau kita melihat ya mungkinlah untuk diwujudkan. Gimana pula di bulan Ramadan jam kerja kembali seperti biasa, kadang-kadang kesempatan untuk itu juga berkurang. Nah, disinilah saya katakan tadi pentingnya kita memulai sesuatu dari yang sederhana dan ringan. Jangan pula langsung memulai dari yang besar dan muluk-muluk. Kenapa? Kalau memulai satu amalan yang ingin kita istiqomahkan dari yang besar-besar, niscaya kadang-kadang ini sulit untuk bisa kita pertahankan dalam waktu yang lama. Kadang-kadang manusia ini kan yang namanya manusia itu ada kebosanan muncul dalam diri kita, ada hal-hal kadang-kadang momen futur kita lemah, ya, kadang-kadang kita juga muncul sifat kemalasan dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri supaya bisa istiqomah di dalam
menjalankan dan meneruskan ibadah-ibadah yang sudah kita rutinkan selama bulan suci Ramadan. Nah, selain itu apa? Kita juga perlu dalam konteks menjaga keistiqomahan di sini. Kita perlu untuk senantiasa membuat perbandingan. Bukan perbandingan antara diri kita dengan orang lain. Ya, kadang-kadang membandingkan diri kita dengan orang lain terlalu muluk-muluk. Tapi minimal kita akan terus bisa menjaga keistiqomahan kalau kita selalu membandingkan antara diri kita hari ini dengan diri kita kemarin, dan kita berusaha untuk terus tetap ya menjadi lebih baik daripada periode sebelumnya. Jadi muhasabah itu salah satunya apa? Kita melihat gimana aku dulu, gimana aku sekarang. Gimana aku kemarin, gimana aku hari ini. Apakah kemudian hari ini lebih baik daripada kemarin? Atau sebaliknya? Nah, kalau kemudian ini bisa kita rutinkan sebagai bagian dari muhasabah kita sehari semalam, ini merupakan kunci ya saya kira dalam mewujudkan keistiqomahan. Ya, karena kita juga walaupun peningkatan dalam ibadah dan dalam diri kita itu kecil dan tak banyak, tapi selama itu terus berkesinambungan dan konsisten, saya kira akan membuahkan hasil yang kita harapkan juga pada akhirnya. Nah, termasuk juga kalau kita lihat bagaimana cara kita menjaga keistiqomahan. Salah satunya adalah tanamkan target-target tertentu yang tentunya target itu kita harapkan bisa membuat kita tidak cepat berpuas diri. Kadang-kadang hari ini lebih baik daripada kemarin. Tapi kalau tidak punya target dalam hidup, ya kadang-kadang kebaikan itu juga sangat relatif. Sangat relatif. Maka bandingkan antara hari ini dan kemarin dalam konteks juga. Ya, kita mampu mencapai target-target yang kita letakkan dan kita jadikan sebagai acuan. Ini banyak sekali kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kunci untuk menyadari sebenarnya potensi diri kita dan apa yang kita punya, itu kadang-kadang kita justru menyadarinya saat Allah sedang uji kita. Banyak orang saat dalam kondisi kena musibah, dia baru menyadari ternyata dia lebih kuat daripada apa yang diperkirakannya. Dia lebih kuat daripada apa yang diperkirakannya. Nah, sehingga kalau dia melihat kemudian, akhirnya lewat target-target yang ingin dicapai itu, inilah makna dari firman Allah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Apabila kamu selesai dari satu pekerjaan, maka bersiap-siaplah untuk mempersiapkan diri menerima tanggung jawab dan pekerjaan yang lebih besar lagi ke depannya. Nah, yang jelas, kalau kita sudah mampu beristiqomah, istiqomah yang kita capai itu tidak hanya bermanfaat untuk diri kita, tapi juga bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Sebagaimana rusaknya akhlak itu menular, keistiqomahan pun menular, Bapak Ibu. Istaqimu yustaqamu bikum, kata Rasul. Istiqomahlah kau agar orang-orang menjadi ikut istiqomah bersamamu. Jadi cara untuk menjaga keistiqomahan, cari teman yang selalu mengingatkan kita untuk istiqomah. Itu juga kunci. Ya, kadang-kadang kita ini namanya manusia, ya, banyak kelemahan, khilaf, ya, kelalaian. Tapi kalau kita selalu berinteraksi dengan orang-orang yang istiqomah, ya minimal kita juga akan senantiasa termotivasi untuk kemudian tetap menjaga diri kita agar bisa lebih baik daripada sebelumnya. Makanya kalau kita lihat, Nabi kan memperumpamakan teman yang baik itu seperti
orang yang menjual parfum. Ya, kalau kita menjumpai penjual parfum, minimal kita akan dapat wanginya. Efek wangi penjual parfum akan kita peroleh, walaupun kita tak jual parfum. Begitulah, begitu kita berinteraksi dengan orang-orang yang istiqomah, keistiqomahannya juga akan membawa kebaikan untuk kita. Nah, pada akhirnya, kalau kita mau jujur pada diri kita dan pada diri orang lain, sebenarnya istiqomah itu adalah buah dari kesungguhan kita dalam memperbaiki diri, dan kita berharap untuk kemudian tumbuh rasa cinta kita kepada Allah yang lebih besar. Itu kunci dari istiqomah. Jadi maka kalau kita perhatikan pada kesempatan orang-orang yang istiqomah itu kan selalu dia itu yang menjadi motivasi dan dorongan terbesar untuk bisa istiqomah adalah rasa cintanya kepada Allah. Dia membayangkan, kalau aku tinggalkan satu amalan, ya, bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala akan jauh dariku. Jadi rasa cintanya kepada Allah itu yang membuat dia takut kalau kemudian dia terjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau kita perhatikan, banyak ya di kalangan tokoh-tokoh ulama yang kemudian menggambarkan bagaimana amal ibadahnya itu motivasi bukan semata-mata surga, bukan semata-mata takut neraka, tapi lebih kepada bagaimana dia berharap rasa cintanya akan senantiasa menjadikan ditempatkan nanti di akhirat dekat dengan Allah. Motivasi cinta merupakan salah satu motivasi yang paling penting untuk bisa beristiqomah. Ya, kadang-kadang kalau motivasi masih pahala, ya disinilah muncul hitung-hitungan tadi. Ya, kita merasa kalau ibadah di Ramadan banyak pahala, kalau ibadah di luar Ramadan sedikit pahala, sehingga kadang-kadang ya kita merasa untuk apalah ibadah di luar Ramadan, nanti saja tunggu Ramadan tahun depan. Karena kita kemudian terpaku kepada berapa banyak balasan yang mungkin Allah siapkan untuk kita, sehingga hubungan hamba dengan Tuhannya seperti layaknya hubungan jual beli saja. Ya, berapa kita kasih, nanti Allah berikan balasan sekian dan seterusnya. Nah, padahal seharusnya tentunya tidak seperti itu. Kita perlu untuk menjadikan rasa cinta sebagai motivasi terbesar, yang kemudian justru motivasi cinta inilah yang membuat kita senantiasa merasa kerugian besar setelah Allah berada pada posisi yang sangat dekat dengan kita, dengan ibadah kita di bulan Ramadan, tiba-tiba kita kehilangan kedekatan itu karena kita meninggalkan keistiqomahan. Saya sering sampaikan begini, kalau kita udah rutin baca Quran, begitu tak baca Quran, di awal-awal kita mengabaikan Quran, pasti kita merasa kehilangan. Itu canda Allah sebenarnya ingin berikan isyarat, ya, kalau kau tak lanjutkan kebiasaan baik itu, ya, seakan-akan kita akan jauh dari Allah. Nah, tapi begitu kita kembali kepada kebiasaan yang baik itu, kita akan merasakan kembali luar biasanya campur tangan Allah untuk kemudian membuat kita tetap semangat dalam melaksanakan berbagai amal-amal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Saya kira untuk pengantar diskusi kita mengenai menjaga istiqomah dalam beribadah pasca Ramadan, ini yang menjadi kunci. Berarti topik ini pertama kita harus evaluasi dulu. Apakah sudah ada pembersihan jasmani, pembersihan pikiran, pembersihan hati pada diri kita, sehingga kita dianggap hamba Allah yang sudah diampuni dosanya. Nah, kalau kita sudah diampuni dosa, barulah kita pikir bagaimana kemudian dengan
tantangan berikutnya, apakah kita ibadah hanya bulan Ramadan saja? Begitu Ramadan berakhir, kita juga tinggalkan ibadah. Atau sebaliknya, kita juga perlu untuk terus menjaga komitmen kita dalam beribadah. Nah, gimana menjaga istiqomahan? Tadi beberapa poin penting sempat disampaikan, membentuk lingkungan yang kondusif untuk ibadah kita. Ya, kalau nggak dapat dicari, ya kita bentuk. Minimal keluarga kita, lewat komunitas. Bergaul dengan teman-teman yang punya komitmen yang sama dalam konteks ibadah. Kemudian tadi mengawali dari amal-amal yang enteng dan kecil. Barulah kemudian tadi juga disinggung betapa pentingnya kita juga ternyata harus memiliki target yang membuat kita terus termotivasi. Dan target terbesar adalah dorongan mencintai Allah. Bukan hanya dapat balasan pahala atau karena kita takut dosa dan neraka. Kenapa? Kalau sudah motivasinya hanya semata-mata pahala, maka begitu dibanding keutamaan Ramadan dengan selain Ramadan, nampak sama kita, oh kecil kalilah pahala di luar Ramadan. Sehingga kita pun mulai menganggap ibadah di luar Ramadan ini kemudian tidak terlalu penting, cukup saja nanti setiap Ramadan kita perbanyak ibadah, karena disitulah nilainya yang berlipat ganda di sisi Allah. Mudah-mudahan pengantar ini membawa kita kepada diskusi yang lebih menarik tentunya. Di kesempatan ini saya kembalikan kepada moderator untuk kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz. Ini demikian banyak yang kami dapatkan. Dan semoga apa yang telah disampaikan tadi kita tidak menjadi kaum Ramadaniun gitu ya, seperti itu ya Ustadz ya. Insya Allah kita selalu mencoba dan berikhtiar untuk menjadikan diri kita ini menjadi Rabbaniun. Dan seperti yang kita sampaikan tadi, ini menjadi catatan penting juga bagi kami untuk bagaimana cara menjaga istiqomah. Ciptakan lingkungan kondusif, beribadah terutama di rumah. Ini emang basicnya terbentuk dari rumah ya Ustadz. Kemudian nomor 2-nya istiqomah dimulai dari hal kecil sehingga ini akan menjadi satu yang rutin. Dan yang paling penting ini nomor 3 nih. Saya benar-benar tadi agak ini juga ya, agak terpukau. Memang apa yang kita cari sebenarnya kan di Ramadan, apakah pahala, tapi tidak kan. Jadi cinta itu yang benar kita cari. Ya, jadi gini saya melankolis. Jadi langsung aja saya buka aja diskusi kecil kita ini dari kawan-kawan yang hadir. Apabila ada pertanyaan, silakan saja kita pergunakan hal-hal yang bermanfaat ini kita sampaikan ke Ustadz. Ya, silakan. Langsung aja ya Ustadz ya. Saya lihat silakan. Yang masuk mungkin dari teman-teman. Ayo kawan-kawan. Boleh ditulis juga di chat kalau mau pertanyaannya. Oke, kalau belum ada mungkin saya tanya dulu Pak Ustadz. Ya tadi kan Pak Ustadz menjelaskan ibadah yang sedikit tapi konsisten istiqomah itu lebih bagus dari ibadah yang banyak kemudian drop. Gitu. Nah, itu gimana ya Pak Ustadz ya? Di Ramadan kan memang kita terbawa suasana ya, suasananya kondusif, mendukung. Ya, seperti Pak Ustadz bilang, baca Quran, ada waktu baca Quran sebanyak-banyaknya, zikir dan segala-segalanya. Tapi begitu setelah Ramadan, kerja juga sudah makin sibuk, waktu untuk baca Quran juga makin terbatas. Atau memang kita pas Ramadan kita sesuaikan gitu Pak Ustadz ya, supaya kita bisa antara Ramadan dan sudah Ramadan itu frekuensinya tetap seimbang gitu Pak Ustadz. Atau memang karena memang di Ramadan ke waktunya kondusif, waktu kerja kita juga lebih ringkas ya, pulang lebih cepat. Jadi kita banyak waktu lah seperti itu. Ya. Atau gimana Pak baiknya? Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Yang ingin saya tekankan di sini sebenarnya kita harus sadar Ramadan pada dasarnya adalah bulan pelatihan. Bulan pelatihan. Ketika kita sadar hakikat Ramadan adalah pelatihan,
berarti apa-apa yang menjadi hal paling terpenting selama Ramadan adalah membentuk habit-habit baru yang bisa kita pertahankan. Namun ketika kita jadikan Ramadan sebagai tujuan, ya akhirnya apa? Kita fokus Ramadan saja tadi. Sering sekali apa yang udah kita capai di Ramadan untuk dipertahankan justru kita kelabakan dan kesulitan. Kenapa? Karena kita lupakan Ramadan itu bulan pelatihan. Nah, ibarat begini, kalau ada orang latihanlah main bola sebulan penuh. Yang paling diharapkan apa? Minimal setelah training camp selama 1 bulan, main bolanya lebih baik lagi. Kan begitu? Bukan tiba-tiba cetak gol yang banyak sekali. Minimal dari sebelum masuk training camp, ada nampak progres. Begitu juga. Sebenarnya Ramadan pelatihan dibersihkan badan kita dari racun dan haram, dibersihkan pikiran kita dari racun dan kebodohan, dibersihkan hati kita dari dendam, penyakit-penyakit hati dan lain sebagainya. Ini kunci. Nah, kemudian amal-amal ibadah untuk mencapai proses pembersihan tadi, inilah yang perlu untuk kita latih sebagai habit. Kalau dalam ilmu psikologi, itu kan satu amalan yang kita kerjakan berturut-turut selama 21 hari membentuk kebiasaan baru. Kita aja bangun subuh mungkin payah, ya. Tapi ketika udah 21 hari hidup waker terus. Ya. Nanti hari ke-22 waker tak dihidupkan pun kita akan terbangun dengan sendiri. Kenapa? Sudah jadi habit. Jadi saya kira itu juga yang menjadi perlu untuk kita pahami. Ya, silakan baca-baca yang banyak, silakan kalau memang ada kesempatan. Tapi jangan sampai ya kita baca banyak dengan pengertian ya udahlah kita kerjakan banyak di Ramadan, nanti di luar Ramadan nggak perlu lagi lah. Jangan sampai begitu. Tapi tetap dalam pandangan kita ini adalah waktu pelatihan. Maka segala yang berorientasi membawa kepada lahirnya kebiasaan-kebiasaan baru itu yang perlu untuk kita jadikan dan berikan prioritas yang lebih utama. Saya kira demikian Pak Armaya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ini ada pertanyaan dari Dr. Yusra. Izin bertanya Ustadz, apakah apa saja ibadah yang bisa dilanjutkan setelah Ramadan? Ya, Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ibadah itu terbagi dua. Ada ibadah istimewa, ada ibadah utama. Ibadah istimewa itu apa? Ibadah yang hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan lain tak ada. Masuk di situ puasa Ramadan, masuk di situ taraweh, masuk di situ bayar zakat fitrah. Itu ibadah istimewa. Tapi kalau cerita ibadah utama banyak kali. Sedekah, baca Quran, sholat berjemaah ke masjid, kasih makanan berbuka, umroh, silaturahmi, belajar ilmu agama. Itu semua memungkinkan untuk terus kita lanjutkan setelah Ramadan. Nah, kenapa? Karena ibadah-ibadah itu tidak terikat dengan waktu tertentu. Tapi puasa Ramadan, ya memang hanya Ramadan saja. Taraweh, ya hanya Ramadan saja. Zakat fitrah, ya hanya momentum Ramadan saja. Habis Ramadan, tidak ada lagi kesempatan untuk kita kerjakan. Nah, makanya ibadah-ibadah lain ini pantas dan wajib untuk terus kita lanjutkan. Karena itu juga bagian dari tanda apakah Ramadan kita berhasil atau tidak. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya. Kawan-kawan yang lain silakan kalau ada mau tanya, boleh juga di chat. Oke, mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali selamat Idul Fitri kawan-kawan semua, mohon maaf lahir batin. Ya, terutama ke Bang Dadan, banyak salah Bang. Agak menghilang. Bang Eka gitu ya. Ya Pak Ustadz dari Medan, di Medan Pak Ustadz ya. Iya betul. Ya alhamdulillah. Jadi memang Pak Ustadz bilang Bang Dadan tadi
Itu betul, karena memang setelah Ramadan ini masalah kalau menurut saya sih lingkungan Pak Ustadz, suasana. Kalau kita sama-sama puasa, wah enak, wah kawan puasa sama ke masjid, semangat itu ada. Tapi pas sudah bulan Ramadan, kita pun mau puasa aja, kawan-kawan nggak puasa. Nanti aja puasa, ini halal bil halal dulu kita. Nah, misalnya yang puasa 6 kan, jadi nah, itu aja halal puasa aja pun. Jadi kita nih, udah itu kan. Nah, jadi memang godaan itu memang dari lingkungan Pak Ustadz. Memang bulan Ramadan itu kita lingkungan paham, sepakat, berkomitmen. Nah, ada suasana Pak Ustadz ya. Nah, mungkin ya mungkin kalau menurut pesan Pak Ustadz tadi bagaimana kita membangun suasana itu Pak Ustadz ya. Kalau bisa memang suasana itu di rumah kita itu seperti suasana Ramadan gitu Pak Ustadz ya. Tadi betul. Lingkungan kantor. Atau pikiran kita anggap bulan Ramadan aja mungkin Pak Ustadz kali ya Pak Ustadz ya. Iya, boleh. Bulan Ramadan jadi kita terus mau beribadah gitu kan. Iya. Nah, apalagi Pak Ustadz mungkin yang sifatnya lebih teknis mungkin gimana sebenarnya? Kok menurut saya sih tinggal ya tadi ya yang pasti ya godaan makan semakin besar dan kemudian ya untuk membangun komitmen supaya tetap istiqomah. Itulah mungkin dimulai dari mana ya, walaupun kita punya niat, coba kadang-kadang menjaga niat itu Pak Ustadz ya, mungkin ya gimana biar tetap terjaga sehingga kita tetap bisa melakukan apa-apa yang baik di bulan Ramadan. Nah mungkin itu Pak Ustadz, kira-kira mungkin tips and triknya lah mungkin yang teknis itu apa yang supaya kita lebih ya bisa. Atau misalnya saya sering jumpa Bang Dadan mungkin, atau sering lihat Bang Eka ya kan, sering silaturahmi dengan orang-orang yang sering beribadah mungkin Ustadz ya. Jadi ya supaya lebih banyak ini ada Bang Jeffrey juga ini ya kan. Nah, mungkin lebih banyak berkawan-kawan mungkin ya, dengan orang-orang memang yang tetap istiqomah supaya lebih menular Pak Ustadz ya. Karena kalau lebih banyak jadi supaya tetap lebih terjaga semangatnya, lingkungan kita mesti kita akan mungkin Pak Ustadz. Nah, mungkin dari Pak Ustadz mungkin tambahan tips and triknya. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih. Para hadirin, kalau cerita tentang keistiqomahan berarti cerita tentang niat sebenarnya. Ya. Bagaimana kita bisa menjaga niat terus tetap senantiasa tertuju hanya kepada Allah, bukan yang lain. Nah, kadang-kadang satu amal itu diawali niatnya ikhlas. Di tengah-tengahnya bergeser dari keikhlasan untuk Allah untuk yang lain, sehingga di sini hilanglah istiqomah. Ya, kadang-kadang di awal diproses bagus, di awalnya bagus, di prosesnya bagus, tiba-tiba ketika akan menerima hasil di situ rusak niat. Tapi yang lebih parah, proses awal, proses tengah, hasil akhir udah bagus, begitu selesai baru berubah niat. Jadi niat ini rentan untuk senantiasa menyimpang dan berubah sehingga merusak keistiqomahan kita, bahkan di detik kita sudah merutinkan satu amal. Itu dulu ada kisah begini Pak. Ada seorang 40 tahun sholat jemaah di masjid. Sholat jemaah di masjid. Selalu saf pertama. Hebat nggak tuh? 40 tahun rutin istiqomah. Tapi suatu hari sakit dia. Ketika dia sakit, dia bilang, apa kata orang kalau aku nggak ke masjid? Katanya. Ternyata rutinitas istiqomah itu pun kadang-kadang bisa dibumbui dengan pengen dipuji manusia, pengen mengharapkan imbalan ini dan itu. Jadi memang bisa dikatakan kita senantiasa dalam kondisi tantangan yang tak pernah habis. Kenapa? Kadang-kadang dirusak dari awal. Dirusak dari awal. Kebiasaan baik itu dihentikan oleh setan dari awal. Kadang-kadang kita kerjakan, tapi dirusak di tengah-tengah. Kadang-kadang dirusak di akhir. Kadang-kadang bahkan ketika kita sudah istiqomah sekalipun, tujuan kita rutin melakukan satu kebaikan bukan lagi karena Allah dibuat, tapi untuk tujuan-tujuan yang lain. Maka dari itu, tips yang pertama memang untuk istiqomah itu
harus kita libatkan Allah. Jangan pernah merasa aku istiqomah karena aku hebat. Enggak. Doa yang selalu perlu kita baca, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ini dia, ini kunci. Jangan kita merasa, oh ini karena ikhtiar pribadi. Tidak. Ini semuanya nggak lepas dari campur tangan Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, ya, janganlah kau lencingkan ya kami setelah kau berikan hidayah kepada kami. Jadi ini satu saya kira kunci yang tidak boleh kita anggap remeh, kekuatan doa itu. Yang kedua, disinilah perlu kita muhasabah tiap malam. Apa kata Umar? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, artinya evaluasi dirimu sebelum nanti kau dievaluasi Allah. Jadi apa yang kita buat tadi pagi, tadi siang, coba renung-renung. Udah betul nggak niatku? Kalau enggak, cepat-cepatlah kita minta ampun sama Allah. Sehingga ini yang bisa menjaga keistiqomahan tadi. Ya. Kemudian setelah itu apa lagi? Setelah muhasabah barulah yang ketiga, selalu ikat hati dengan jemaah dan masjid. Ini dia kunci. Ikat hati dengan jemaah dan masjid. Kenapa? Ya, kita akan tetap baik selama kita tak keluar dari jemaah. Tapi kalau kita jauh dari jemaah, pasti kita potensi untuk sesat makin besar. Makanya banyak-banyak yang sesat itu kelompok-kelompok yang mengeksklusifkan dirinya. Kalau dia tetap bersama jemaah yang besar, insya Allah nggak akan sesat dia. Tapi gara-gara pengen mengeksklusifkan diri, akhirnya apa? Dia pun terbawa kepada arus yang membuatnya jauh dari jalan yang benar. Jadi kuncinya tadi seperti saya katakan, kita perlu untuk tetap berpegang pada masjid. Zaman sekarang ini, keberadaan masjid ini bukan tempat sholat saja. Minimal masjid itu kalau kita jaga hubungan kita dengan masjid, aman kita dari fitnah dunia ini. Ya, coba bayangkan tempat kerja, masuk pasar, masuk kantor. Ini kadang-kadang sedikit sekali orang yang cerita akhirat. Cerita dunia, target dunia. Minimal masuk masjid, kita tersadarkan lagi. Oh, ternyata makanya sesibuk apapun kita, mungkin payah jemaah zuhur, mungkin payah jemaah asar, mungkin payah jemaah maghrib, isya dan subuh, kalau bisa upayakan masjid. Ini kunci nih untuk istiqomah. Ya, Nabi Muhammad pernah mengatakan dalam sebuah hadis, apabila orang-orang tahu keutamaan sholat zuhur, sholat subuh dan sholat isya berjamaah, maka orang akan datang ke masjid walaupun merangkak, kata Rasul. Kalau orang tahu keutamaan subuh dan isya, orang akan datang walaupun merangkak. Berarti ini menunjukkan kepada kita ada keistimewaan besar yang tersimpan dalam kedua sholat ini untuk jaga keistiqomahan kita. Saya kira itu di antara tips yang bisa kita bagikan pada kesempatan berbagi ini. Terima kasih Pak Tirmizi. Ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih, Pak Ustadz. Ya. Dari Kak Nurasya tadi dia terputus titip WA ke saya. Bagaimana tipsnya agar ibadah yang kita lakukan itu semata karena Allah, bukan karena surga atau neraka, Ustadz? Ya, tentunya untuk sampai pada hakikat itu kita harus sadar dulu Allah lah yang paling besar daripada semuanya. Jadi ketika kita tiap sholat membaca takbir Allahu Akbar, hakikatnya itu takbir itu Allah lebih besar dari segalanya. Maka kalau kita lihat orang-orang yang kemudian menyadari hakikat ini
kita motivasi dan tujuan nggak lagi semata-mata untuk dapat pahala, untuk hitung-hitungan berapa dilipat gandakan dan lain sebagainya, tapi lebih kepada apa? Kira-kira dengan amalku ini Allah sayang nggak sama? Itu yang saya kira jadi kunci yang lebih penting. Jadi pahami kedudukan Allah itu lebih besar dari segalanya. Dan segalanya itu wujud karena kehendak Allah, bukan karena yang lain. Itu kuncinya. Kalau bisa kita sampai kepada yang demikian, maka motivasi kita adalah cinta. Yang kemudian kedua, minimal kita renungkan nikmat Allah untuk kita itu banyak kali. Kalau kita bandingkan ibadah kita kepada Allah dengan nikmat Allah untuk kita, ini nggak ada imbangnya ini. Ya, makanya dikatakan dalam hadis, kita pun tak masuk surga karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Jadi ketika kita sadar rahmat Allah begitu besar, ya kita juga malu kalau hitung-hitungan sama Allah. Malu kita. Ya, kau baru beramal sedikit aja udah hitung-hitung gini. Jadi sehingga kita pun menyadari, oh ya Allah, yang terpenting amalan ini membuatku makin dekat kepadamu. Itu yang harus kemudian kita sadari. Saya kira demikian. Bisa saya komentari. Terima kasih. Ada lagi kawan-kawan? Dari Bang Eka sendiri mungkin ada yang mau ditanya? Saya sudah cukup, Ustadz, ini sudah sedemikian sangat lengkap apa yang kami ingin ketahui. Ternyata memang itu tadi, nggak usah pakai hitung-hitungan ya Ustadz. Jadi kalau menggapai cintanya Allah, ya, dengan menggapai cintanya Allah ya lakukan karena memang keinginan agar mendapat ridho dan cintanya. Itu yang membuat kita selalu ya nggak ada perbedaan antara Ramadan dan hari-hari biasa, yaitu selalu terbuka. Mahfir, rasa cintanya selalu terbuka. Jadi bila memang tidak ada pertanyaan lagi, ya baik Bang Dadan, demikian saja Ustadz yang bisa kami pertemukan hari ini teman-teman dan dengan Ustadz, dan semoga pertemuan selanjutnya akan semakin lebih baik nantinya. Dan pada akhirnya pertemuan kita akan dipertemukan di janahnya Allah kelak. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz juga dengan doa Pak Ustadz. Pak Ustadz ya, boleh gitu ya. Ya. Kita tutup majelis ini dengan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin leh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ustaz. Terima kasih Bang Dadan. Sama-sama Bang Bertin. Terima kasih Bang Dadan. Lebaran, maaf lahir batin. Kapan kita halal bihalal ini Bang Dadan? Iya, udah bisa nih offline nih. Jadi insya Allah online. Insya Allah pengajian selanjutnya kita bikin hibrid aja ya. Kita bikin hibrid. Iya. Alhamdulillah Bang Iskandar bersedia nih untuk mulai lagi tadi. Ya Bang Is. Masya Allah. Masya Allah. Bakri. Masya Allah. Dulu bini gue masih parno itu terima orang. Iya nantilah. Ya entah bulan depan, entah apa. Insya Allah sih udah pandemi udah berkurang. Iya.
Jadi kita bikin Ya, ya. hybrid, kita ada offline-nya, tapi ada juga Zoom Online. online-nya. Ya, benar tuh. Jadi offline dan online. Oke. Berarti setelah bulan Syawal ya Bang nanti ya. Iyalah, setelah bulan Syawal nanti juga. Oke. Ya, nanti kita konfirmasi, mudah-mudahan bisa lebih semarak lagi pengajian kita. Terima kasih semua ya, kawan-kawan yang hadir. Terima kasih. Ya, semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, semuanya ya. Ya, Assalamualaikum. ya. Ya, Bang Is, kita tutup pengajian ini. Terima kasih semua. Ya, ya. Yo. Bang Dadan, Ya, hadir Bang Dadan hari Sabtu ini. Al HBH FT USU. oh di USU. Itu Khairul nih bendaharanya. Oh, Khairul Abdullah. mungkin Bang Herul lah yang hadir nanti. Dadan nggak? Hadir lah biar ketemu kita ya. Ya nantilah lihat ikonnya aku. Hari Sabtu sore apa itu? Jam 5 malam Minggu. Nah, itu Bang Econ kan mesin ya kan, lu mesin motor ya. Benar. Ya udah Kota nanti. nggak? Ya nanti kalau memungkinkan aku hadir kalau ini. Iya. Iya Dan ya. Oke, thank you Dan. Izin ya kita close ya. Yuk. Ya, makasih Dan. Assalamualaikum.